Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem terkhusus kelas 9. Bersama lagi dengan Pak Irfan di pembelajaran tarikh di kelas 9. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kemarin pembahasan tentang budaya Islam di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Pak Irfan pakai baju yang agak santai ya, olahraga. Karena di sekolah itu sedang ada kerja bakti untuk lomba sekolah kita. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah sampai pada bab ini ya, tentang keragaman budaya Indonesia sebelum Islam. Ada animisme dan dinamisme. Animisme itu roh, dinamisme itu kepercayaan terhadap benda. Animisme itu roh, dinamisme itu benda. Nah, yang kedua itu ada Hinduisme, karena agama sebelum Islam itu ada agama Hindu dan juga ada Buddhisme, agama Buddha. Maka sebelum Islam masuk, keragaman budaya Indonesia ini sangat kental dengan tiga kepercayaan ini. Nah, dan ketika Islam masuk, mengkombinasikan diri dengan budaya yang ada, membentuklah suatu akulturasi budaya atau kombinasi budaya. Apa itu contohnya? Ragamnya itu seperti arsitektur. Jadi arsitektur yang bernuansa Islam berpadu dengan arsitektur yang bernuansa keindonesiaan sebelum Islam. Nah, itu dikombinasikan. Dan kemudian ukir dan batik. Nah, ukir itu apa namanya? Ya kayak ukiran-ukiran yang ada di kayu-kayu. Kemudian batik yang menampilkan corak keislamannya. Sastra itu kayak misalnya tembang-tembang yang mengandung ajaran Islam, musik yang mengandung ajaran Islam, gambus dan lain sebagainya, dan juga budaya keagamaan. Contohnya apa? Ya bisa kita lihat misalnya ketika apa namanya menyambut hari Ramadan, kita akan ada peringatan-peringatan seperti itu. Misalnya apa ya? Ya misalnya kayak misalnya Maulid Nabi. Di tempat kita biasa diadakan pengajian Maulid Nabi. Ketika Isra Mi'raj juga sering diadakan pengajian Isra Mi'raj. Nah, itulah contoh budaya keagamaan. Selanjutnya, apa nilainya? Nah, nilainya ketika budaya Islam masuk di Indonesia, ada poin positifnya. Apa? Yang pertama, memberikan warna dan semangat kebudayaan, bahwa ternyata adanya budaya Islam di Indonesia itu memberikan banyak warna. Di daerah satu misalnya budaya Islamnya seperti ini, di daerah yang satunya lagi budaya Islamnya seperti ini, dan juga menambah semangat kita bahwa ternyata kita memiliki kebudayaan yang sangat banyak dan bervariasi. Yang kedua, memberikan kekayaan terhadap Islam dan negara. Kenapa? Karena dengan adanya budaya yang sangat banyak ini, berarti negara kita kaya akan produk-produk yang dihasilkan oleh manusia, yaitu kebudayaan. Dan yang ketiga, berkembangnya wawasan dan peradaban manusia, karena tadi mendapatkan nilai-nilai yang sangat banyak sehingga manusia akan berkembang wawasannya, tidak hanya wawasan satu sudut pandang tapi juga yang lain. Dan selanjutnya mengembangkan pola pikir terbuka, jadi pola pikir kita tidak tertutup, mau menerima budaya-budaya positif yang datangnya dari luar, menghasilkan produk manfaat. Ya misalnya apa ya? Dengan adanya misalnya ajaran Islam tentang arsitektur, misalnya ukir, nah, kita bisa menghasilkan produk ukir-ukir yang bernuansa Islam, yang memiliki nilai guna dan nilai jual, dan pedoman manusia untuk tidak berjumur ke budaya negatif. Ketika kita memiliki budaya Islam yang baik tadi, kayak misalnya sholawat, apa namanya Maulid Nabi, pengajian Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu membuat kita untuk tetap berada pada koridor budaya yang positif dan menghindari budaya negatif. Karena apa? Nilai-nilai budaya yang ditampilkan oleh ajaran Islam adalah budaya-budaya yang positif sesuai dengan fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Gitu ya. Nah, tapi perlu kalian saring juga bahwa budaya-budaya yang ada di dalam kita perlu kalian lihat. Kalau budaya itu memang sesuai dengan ajaran Islam, silakan kalian ikuti dan silakan kalian ramaikan. Tapi kalau budaya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka jangan sampai kalian terjerumus di dalamnya. Contohnya apa? Budaya yang misalnya mengkultuskan suatu hari, budaya yang menganggap hari-hari tertentu hari-hari yang hoki atau hari yang keberuntungan, hari-hari yang lainnya tidak beruntung. Nah, itu sudah budaya yang salah.
Jadi jangan sampai kita terjerumus dengan budaya yang salah. Maka dari itu, adanya kebudayaan harus kita lestarikan, namun kita harus catat bahwa tidak semuanya kebudayaan itu positif dan tidak semua kebudayaan itu harus kita lestarikan. Kalau memang budaya itu positif silakan dilestarikan, kalau negatif silakan ditinggalkan. Itu. Karena hidup ini harus kita iringi dengan manfaat. Karena budaya tidak sesuai dengan manfaat, bertentangan dengan ajaran Islam, maka silakan dihindari. Itu. Mungkin itu anak-anak di kelas 9, singkat ya karena ini materi di bab terakhir, bab 2, dan besok kita akan lanjutkan materi ini. Namun pada kesempatan kali ini hanya cukup sekian saja. Kita masih bertemu satu kali lagi. Besok Pak Irfan akan sampaikan ini dan juga plus kisi-kisi penilaian akhir semester. Jadi silakan diikuti minggu depan. Dan sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.